Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya Satria Ramadan dan eh, di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai sistem komunikasi secara optik. Oke, pertama kita masuk ke fiber optik, eh, disebut juga dengan secara optik. Fiber optik merupakan jenis kabel yang berfungsi mengubah sinyal listrik menjadi cahaya dan mengalirkannya dari satu ke titik yang lain. Bahan utama dari kabel jenis fiber optik ini yaitu serat kaca dan plastik yang sangat halus, bahkan lebih halus dari sehelai rambut manusia. Beda halnya dari kabel lain yang memakai bahan dari tembaga. Terdapat dua jenis mode transmisi, yakni single mode yang memanfaatkan sinar laser sebagai medianya, dan yang kedua multimode menggunakan media LED. Biasanya jenis kabel fiber optik ini lebih sering dipakai pada suatu instalasi jaringan dengan kelas menengah hingga atas. Kita lanjut ke fungsi dari fiber optik. Pada dasarnya fungsi dari kabel fiber optik ini sama seperti jenis kabel yang lainnya, yakni menghubungkan antar komputer atau pengguna satu sama lain di dalam lingkup jaringan tertentu. Yang menjadi pembedanya yaitu kecepatan akses yang tinggi serta kemampuan mentransfer data yang lebih cepat. Untuk kecepatannya sendiri yaitu bisa sampai kisaran gigabit per detik. Selain itu, dikarenakan tidak membawa listrik, maka fiber optik ini juga tidak terpengaruhi gangguan elektromagnetik sehingga stabil dalam penggunaannya. Oke, dan kita lanjut ke kelebihan dari fiber optik. Yang pertama yaitu jenis kabel ini memiliki kemampuan mengantar data dengan kapasitas besar serta jarak transmisi yang sangat jauh. Yang kedua, bentuk fisik dari kabel ini lebih kecil jika dibandingkan dengan jenis kabel yang lainnya. Hal ini memungkinkan tersedianya ruang yang cukup besar. Yang ketiga, bebas dari gangguan sinyal elektromagnetik. Yang keempat, meskipun memiliki kecepatan akses tinggi, namun tetap kemungkinan hilangnya data sangatlah rendah. Dan yang kelima, dikarenakan tidak menggunakan listrik, maka tidak akan terjadi konsleting sehingga lebih aman. Oke, kita masuk ke kekurangan dari fiber optik. Yang pertama yaitu harganya yang cukup tinggi. Yang kedua, untuk merawat fiber optik ini sendiri juga memerlukan biaya yang tidak sedikit, menimbang alat-alat yang digunakan itu juga tidaklah murah. Dan yang ketiga, di dalam instalasinya juga harus sangat diperhatikan penempatan kabel fiber optik itu sendiri. Biasanya dipasang di jalur yang berbelok atau yang memiliki sudut melengkung supaya proses berjalannya gelombang bisa lebih lancar atau tidak terhambat. Oke, kita lanjut ke TIR atau Total Internal Reflection. Jadi Total Internal Reflection di dalam bahasa Indonesia disebut pemantulan internal total, merupakan pemantulan yang terjadi ketika cahaya dari medium dengan kecepatan optis tinggi ke medium dengan kecepatan optis yang lebih rendah. Hal ini menyebabkan sudut datang terus diperbesar hingga sudut biasanya mencapai 90 derajat atau disebut juga dengan sudut kritis, sehingga tidak ada sinar yang terbiaskan atau sinar akan terpantul dengan sempurna. Teknologi modern yang memanfaatkan fenomena TIR ini yaitu fiber optik, dan bisa dilihat di gambar ini
yaitu merupakan gambar TIR pada fiber optik. Oke, sekian yang dapat saya sampaikan. Maaf atas segala salah dan kurang. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.